Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dengan nomor induk mahasiswa 12201193210. Program studi saya adalah Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam tugas magang saya di SMKN 1 Udan Awu, saya akan membuat video pembelajaran yaitu apa itu khotbah, tabligh, dan dakwah di penjelasan berikut ini. Penjelasan mengenai khotbah, tabligh, dan dakwah. Apa itu pengertian dari khotbah, tabligh, dan dakwah? Nah, khotbah berasal dari kata khotoba yukhotibu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, dan wukuf ataupun juga menikah. Nah, menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah itu tersendiri. Misalkan seperti sholat Jumat, itu tidak sah apabila tidak ada khutbah di dalamnya. Adapun rukun-rukunnya juga berbeda-beda. Khutbah pun biasanya diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat, kemudian doa. Yang kedua yaitu tabligh. Tabligh berasal dari kata balagho yuballighu tablighon, yang artinya menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalkan seperti Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir, gitu. Jadi misalkan apabila ada seseorang yang memang perlu diberi penyampaian keagamaan, itu adalah adalah perbuatan yang bernama tabligh, tanpa ada rukun, tanpa ada suatu syarat untuk seseorang melakukan kegiatan tersebut. Jadi kegiatan menyampaikan kebaikan itu tidak harus menjadi ulama maupun orang-orang petinggi. Kita sebagai orang biasa pun juga sangat bisa untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Nah, menurut istilahnya, dakwah adalah kegiatan yang mengajak orang lain atau seseorang untuk lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan maupun perbuatan. Jadi, dakwah dapat dilakukan dimanapun dengan cara apapun, asalkan tidak melanggar syariat Islam. Misalkan ke diskotik, kita bisa berdakwah di tempat-tempat yang secara umum itu adalah tempat yang distigmakan sesuatu yang tidak baik seperti diskotik atau tempat minuman keras atau yang lain sebagainya, tergantung mental kita sekuat apa gitu.
Nah, apa sih pentingnya khutbah? Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya seperti sholat Jumat yang saya contohkan tadi. Sholat Jumat itu tidak sah apabila tidak ada khutbahnya. Sholat Jumat itu juga memiliki apa ya? Khutbah Jumat itu juga memiliki rukunnya gitu. Kemudian wukuf juga tidak sah apabila tidak ada khutbahnya begitu. Kemudian khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini khutbah dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin dan menyangkut masalah kehidupannya secara ringkas, tidak panjang lebar, dan bisa menggunakan cara hal yang menarik agar para pendengarnya tidak merasa bosan. Jadi penting untuk khotib, yaitu orang yang sedang berkhutbah, untuk menyampaikan materi apa yang ingin atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu penting untuk teks Jumat yang biasanya ada di masjid-masjid begitu. Karena apa? Itu adalah momen yang sangat yang sangat besar. Umat Islam berkumpul di masjid untuk mendengarkan khutbah sambil menunggu sholat Jumat dimulai. Begitu. Nah, apa saja yang harus dimiliki oleh khotib? Nah, hal-hal tersebut yang seharusnya dimiliki oleh khotib adalah yang pertama, seorang khotib harus memahami akidah yang benar sehingga dia tidak sesat dan tidak menyesatkan. Yang kedua, seorang khotib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Yang ketiga, seorang khotib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Yang keempat, seorang khotib sepantasnya juga seorang yang soleh, mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan, sehingga akan memberi pengaruh kebaikan kepada pendengarnya. Nah, kemudian pentingnya tabligh. Tabligh yang seperti saya sampaikan tadi, misalkan tabligh itu harusnya dilakukan oleh ulama-ulama saja karena mereka adalah seorang yang lebih pantas. Padahal tabligh tidak mempunyai syarat untuk melakukan hal tersebut. Setiap orang dapat menyampaikan kebenaran atau kebaikan. Setiap orang berhak melakukan itu, bukan hanya kelompok tertentu atau yang lain sebagainya. Nah, banyak yang menyangka seperti itu. Nah, setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, maka ia wajib mencegah atau menghentikannya, atau mungkin mengingatkan gitu. Nah, kegiatan untuk seperti itu tidak harus menjadi ulama, tidak harus menjadi orang yang terpandang. Kita sebagai manusia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan kebenaran atau kebaikan. Nah, ada suatu hadis yang berbunyi, An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran
falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi dzalika ad'aful iman, yang artinya dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya, atau tidak mengikuti kemungkaran tersebut, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, kemudian yaitu pentingnya dakwah. Nah, dakwah adalah suatu kewajiban umat Islam. Dakwah tidak harus kepada orang yang kafir, sehingga kita harus mengajaknya kepada agama Islam agar mereka memeluk agama Islam. Tidak harus seperti itu. Dakwah juga bisa dilakukan kepada sesama umat muslim. Misalkan apabila ada yang tersesat, kita harus bisa mengingatkan kepada mereka agar mereka tidak tersesat. Itu adalah ajakan atau dakwah yang cukup sederhana sih. Sebagian ulama menyebut bahwa berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa dakwah itu adalah fardu ain. Nah, Rasulullah selalu mengajarkan kepada seorang muslim untuk selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya itu bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Nah, seperti yang dilakukan Nabi, yaitu Nabi mencontohkan dakwah kepada umatnya melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Dan yang terpenting adalah dakwah itu memerlukan ketabahan hati, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau saat berdakwah untuk pertama kalinya secara sembunyi-sembunyi, kemudian saat terang-terangan beliau dimusuhi oleh sebagian besar masyarakat Mekah pada saat itu, karena masyarakat Mekah menjadi resah akan ajaran Nabi Muhammad, dan ada kemungkinan bahwa masyarakat Arab masyarakat Mekah pada saat itu tidak bisa membedakan antara hal kenabian ataupun kekuasaan. Mereka menganggapnya sama. Karena apa? Mungkin mereka kurang pengetahuan gitu, atau salah orientasi. Jadi karena Nabi Muhammad itu dianggap sebagai ancaman yang menggerus kekuasaan mereka, maka Nabi Muhammad harus ditumpaskan gitu. Namun Nabi tetap bersabar dan selalu tetap berdakwah sampai akhir hayatnya begitu. Walau itu terbentur kanan kiri dengan berbagai dinamika. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.